Artinya kita berusaha, kita berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah itu bukan nanti tapi hari ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di acara pengajian channel dakwah Asep Anom TV bersama Majelis Taklim An-Nihayah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Yes. Jag-jag belejak? Belejak. Oh mantap Ustadz. Baik, kita sekarang akan mencoba mengangkat tentang hal-hal yang tertinggal dalam sholat. Banyak hal yang terlupa ketika kita sedang sholat. Entah ada banyak pikiran, entah ada sesuatu yang menjadi Biasa itu terjadi. Iya. Kumaha Ustadz? Kalau lupa mah ketika sholat beda dengan ngitung duit. Nah, baik, hal-hal yang tertinggal dalam sholat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia semua? Yes. Jag-jag belejak? Gereja. Alhamdulillah. Hal-hal yang tertinggal dalam sholat itu ulama fikih ya terutama dalam kitab ini nih, kitab At-Tadhib, ada tiga bagian. Yang pertama, jika tertinggal yang rukun dalam sholat. Yang kedua, jika yang tertinggal itu yang sunnah ab'ad. Yang ketiga, jika yang tertinggal itu adalah yang sunnah hayat. Jadi amaliyah sholat, pekerjaan dalam sholat, termasuk juga ucapan dalam sholat itu terbagi tiga. Ada yang rukun, ada yang sunat ab'ad, ada yang sunat hayat. Bagaimana kalau ketinggal yang rukun? Yang rukun itu misalnya yang harus dikerjakan. Contoh misalnya baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun dalam sholat. Kita tidak sah sholat kita kalau tidak baca Fatihah. Setelah takbir teh Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini ya. Setelah itu selesai langsung baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Fatihahnya lupa Fatihah. Pernah kejadian seperti itu? Pernah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melakukan yang sebenarnya harus kita lakukan ketika rukun tertinggal, maka sholat kita sia-sia. Sia-sia sholat kita. Kalau sholatnya sudah sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Nauzubillahimin. Makanya supaya tidak sia-sia, apa yang harus kita lakukan? Jika yang rukun tertinggal, maka yang harus kita lakukan satu, nambah rakaat. Nah, jadi setelah rakaat yang keempat, sujudnya rakaat yang keempat, jangan duduk tasahud akhir. Berdiri lagi. Nambah rakaat. Setelah nambah rakaat, nanti duduk tasahud akhir sebelum assalamualaikum, sujud sahwi. Sujud sahwi ini untuk menyempurnakan yang tadi. Jadi nambah rakaat dan sujud Sahwi. Tidak cukup nambah rakaat, tidak cukup sujud sahwi. Misalnya orang lupa ruku, setelah beres baca surat langsung sujud. Dua tuh rukun yang tertinggal. Satu ruku, yang kedua i'tidal. Akhir sholat langsung sujud sahwi, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Itu sholatnya sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Menambah rakaat. Satu, nambah rakaat. Yang kedua, sujud sahwi. Baru itu benar, sempurna sholatnya, benar. Nah gitu ya. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, kalau yang tertinggal itu adalah sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah tapi penting kita kerjakan. Contohnya apa? Duduk tasahud awal. Kalau duduk tasahud akhir rukun. Kalau duduk tasahud awal itu adalah sunnah abad. Sunnah abad. Makanya kalau kita jadi makmum, imam lupa misalnya. Oh. Ya, misal. Seharusnya duduk tasahud awal, ini imam malah berdiri. Kita bilang yang laki-laki subhanallah, yang perempuan tepuk tangan, tapi bukan tepuk pramuka. Bukan. Itu mah tepuk pramuka. Gini tepuknya. Nah, gitu. Ternyata imam teh malah berdiri terus. Contoh misalnya sujud kan, seharusnya duduk tasahud awal. Ini malah berdiri. Nah, si bapak subhanallah, kalau imam posisi masih begini belum tegak, dia boleh turun. Tapi kalau imam sudah tegak, makmum jangan duduk, ikut kepada imam. Jadi kan imam udah tegak berdiri, kita makmum bagaimana? Ikut imam, kita jangan duduk sendirian. Imam belat, jangan bilang begitu, bisa tidak sah sholat kita. Ikut saja imam, berdiri. Nanti apa yang harus dilakukan oleh imam? Yang harus dilakukan oleh imam itu adalah sujud sahwi. Ini tidak usah nambah rakaat ini, karena yang ketinggalannya adalah sunnah abad. Paham? Nah, yang ketiga, kalau yang tertinggal itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu contohnya adalah baca doa iftitah. Beres takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar, langsung ingat kana Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar kabironya lupa. Itu sunnah hayat. Tidak mesti diganti dengan sujud sahwi. Tidak mesti nambah rakaat, tidak mesti diganti dengan sujud sahwi. Biarkan saja. Walaupun lupa, tidak akan mempengaruhi kepada kesempurnaan sholat kita. Jadi ada 3 yang tertinggal dalam sholat itu. 1, yang rukun. Yang kedua, yang sunnah abad. Yang ketiga, sunnah hayat. Supaya kita tahu tentang itu, apa yang harus kita lakukan? Ngaji. Yang harus kita lakukan? Ngaji. Kita harus tahu rukun sholat apa saja. Betul tidak? Betul. Yang kedua, sunnah abad apa saja. Yang ketiga, sunnah hayat apa saja. Harus ngaji. Makanya harus ngaji. Syukur kita bisa ngaji di channel dakwah ini. Alhamdulillah. Bahagia semua? Yes. Jag boleh jag? Mantap. Begitu wargi Andi Hayah. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan langsung, boleh silakan. Siapa ibu yang bertanya? 2 penanya ya. 2 penanya, silakan sebut namanya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu Nisa dari Cikadu. Bu Ais Nisa. Bu Ais Nisa dari Cikadu. Mau tanya dong Pak Ustadz. Tanya boleh. Gimana kalau lupa kunut, kalau lagi sholat lupa kunut? Lupa kunut ketika sholat. Coba kita urut dulu. Kunut itu masuknya ke mana? Ke rukun, sunat abad atau sunat hayat? Sunnah abad. Kalau menurut madhab Syafi'i. Maka apa yang harus kita lakukan kalau lupa kunut? Sujud sahwi. Kalau kitanya ikut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Hanafi nggak ada kunut ketika subuh. Maka kalau pengikut madhab Hanafi nggak kunut pun tidak apa-apa. Begitu Ibu Isnisa. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu siapa dan sebutkan namanya. Teh Neng Sari Jadi, mangga. Bahagia hari ini? Yes. Jag boleh jag? Gereja. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya sedikit Pak Ustadz, Bang Boleh, Apung. Teneng. Saya pernah sujud tapi lupa baca doa sujud. Gimana tuh Pak Ustadz? Sujud. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Tapi lupa ketika sujud teh tidak baca doa sujud. Ingatnya sama pindang deles. Karena Gorejak. lagi sujud deh, hari ini pinang deles laku berapa ya? Bacaan sujudnya lupa. Apa yang harus kita lakukan? Bacaan ketika sujud, bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal, bacaan doa iftitah itu masuknya kepada sunnah hayat, termasuk baca surat setelah Fatihah. Itu masuknya kepada sunat hayat. Jadi tidak diganti dengan nambah rakaat, tidak diganti dengan sujud sahwi, sholatnya tetap sempurna. Alhamdulillah. Bahagia semua? Yes. Jag belejag. Gorejak. Alhamdulillah. Baik, wargi Anihaya, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Ini kita mewakili dari pihak pria, laki-laki. Ustadz siapa namanya? Ustadz Heri, silakan. Mangga. Bahagia hari ini? Yes. Jak belejak. Gereja. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, mau tanya, So, kan kadang-kadang suka lupa, tapi lupanya tuh pas kita mau apa istilah baca Al-Fatihah. lupanya ini mah lupa rakaat gitu. Iya. Jadi sampai dua kali lupa gitu. Gimana untuk kesempurnaan sholatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, ini Fatihah kalau pas mau baca Fatihah lupa gitu. Lupa apanya rakaatnya? Apa lupanya apanya? Rakaatnya hitungan rakaat. Rakaatnya ini teh rakaat keberapa iya, gitu sering ya? catat itu tuh. Ini teh kedua apa ketiga apa Empat. kedua Atau- bingung atau sudah pokoknya kedua mah. atau berapa? Keder gitu kan? Ya. Kalau sholat itu suka begitu. Padahal cuman berapa rakaat sih sholat? 4. Paling banyak juga 4 rakaat, tapi sampai bisa lupa ya. Sementara ngitung duit sampai puluhan juta, tuh pernah poho eta. Masya Allah. Oh, ada yang begitu ada? Ada. Di sini ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Ngitung utang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sesuai petunjuk Nabi adalah sebelum assalamualaikum kita sujud sahwi, tapi diyakinkan dulu dalam hati, misalnya 2 rakaat. Gitu. Misalnya berapa rakaat? Baru 2 rakaat. Diambil yang terkecil, yakinkan. Diyakin 2 apa 3? 2 apa 3? 2. 2. Yakin. Yakin 2. Nah, setelah itu jangan ada asa 3. Nah, jangan begitu. Ya, udah saja yakin 2. Yakin 2 rakaat. Setelah itu sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke Ustadz, kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal yang tertinggal dalam sholat tadi banyak ternyata sering lupa itu. Kesimpulannya bagaimana nih Ustadz? Kesimpulannya kalau sering terlupa, iya, terlupa. jadi yang tertinggal dalam sholat itu ada 3. 1 rukun, kedua sunnah ab'ad, ketiga sunnah hayat. Kalau ketinggalan atau lupa ketika rukun, yang harus kita lakukan 1 nambah rakaat, 2 sujud sahwi. Kalau yang ketinggalan atau yang lupanya itu adalah sunnah ab'ad, yang harus kita lakukan adalah sujud sahwi. Kalau yang ketinggalannya atau lupanya sunnah hayat, yang harus kita lakukan tidak usah apa-apa, cukup itu sempurna sholat kita. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, baik. Cut. Ya. Oh, closing ya? Oh, jargon. Oh, iya. Iya. Terusin. Ke jargon dulu belum ya? Oh, mau tutupnya ya? Sebelum dulu.
Demikian wargi Anihaya di pengajian kita di channel dakwah Asep Anom TV. Untuk kesempatan kali ini kajian kita tadi tentang hal-hal yang tertinggal dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana warga Anihaya? Bahagia hari ini? Yes. Jak belejak? Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.